Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar kembali tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat ke-17. Sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya pikiran kita, hati kita dibukakan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau melalui perikop ini. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kini kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah pemikiran yang baru, hati yang baru, biar kami mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-alat-Mu yang cakap dan tangguh Tuhan. Kuserahkan segala doa permohonan ini dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Berikutnya tentang perintah supaya saling mengasihi, yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kita baca dulu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menurut perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menurut perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mengatakan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu perintah pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di sini jelas sekali perintah Tuhan itu, kasihilah sesamamu kepada yang lain. Itu perintah Tuhan. Apabila kita mematuhi perintah Tuhan, kita menjadi sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Dan karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, seharusnya kita juga harus mengasihi Tuhan. Tidak usah disuruh, tidak usah diperintah-perintah kita. Semestinya kita harus mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, kita juga melalui sama kita. Dan kasih itu adalah hukum yang terutama yang terambil di 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Di situ adalah tentang kasih. Dan iman mengharapkan kasih, yang terbesar adalah kasih. Dan hukum yang terutama yang terambil dari Markus 12, hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah samamu manusia. Jadi sudah sepantasnya kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi manusia. Karena kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat beda dengan hamba. Kalau hamba itu tidak tahu apa yang dimau tuannya, apa yang
tidak tahu apa yang direncanakan Tuhannya. Tapi kalau sahabat di sini dia tahu semua apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang mau kita lakukan. Kita sudah diberitahu. Nah, untuk menjadi sahabat Kristus kita harus melakukan perintahnya, yaitu dalam perikop ini ya saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi sama saudara kita, terutama saudara seiman. Kita saling membantu. Kenapa kasih? Itu perintah Tuhan. Dengan kasih dunia itu akan damai sejahtera. Dunia ini akan rukun. Tidak ada orang kalau punya kasih itu tidak ada orang bertengkar, itu tidak ada, saling menyalahkan tidak ada. Yang ada kita saling bantu membantu, kita saling menolong, kita saling menguatkan. Kita tidak boleh menghakimi. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, iri hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak menyembunyikan kesalahan orang lain. Jadi dengan kasih itu kita membawa perdamaian, damai sejahtera di atas bumi. Dengan kita melakukan perintah-perintah Tuhan melalui perikop ini, supaya apa? Di ayat yang terakhir tadi, kita mulai ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, dengan kita mengasihi seorang dengan yang lain, saudara seiman, tangga kita, teman-teman sekerja kita. Di sini apa? Di sini Tuhan mau mengabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta akan diberikan. Karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita untuk menjadi apa? Untuk menghasilkan buah, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi di sini kita dituntut untuk menghasilkan daripada buah-buah kasih itu. Sabar, tidak sombong, rendah hati, tidak memegahkan diri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mengampuni. Dari semua itu kan kalau kita lakukan, kedamaian di bumi ini akan terjadi. Dan kita harus mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan kita telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita. Kita harus selalu taat. Kasih itu yang utama. Di 1 Korintus 13 dikatakan, 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan
canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini memiliki iman saja, sempurna saja, kalau tidak punya kasih tidak ada gunanya, tidak sia-sia. Tertulis juga di sini bisa bernubuat, berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bernubuat, karunia bernubuat, mengetahui rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Bahkan memiliki rahasia-rahasia Allah pun, kalau kita tidak punya kasih, kita tidak ada artinya. Semua sia-sia. Makanya Tuhan memerintahkan kasih. Dan hukum yang utama adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah samamu manusia. Maka kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah dulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Itu kasih yang tertinggi, kasih yang terbesar. Dengan apa kita mengasihi Tuhan? Ya kita kalau untuk hal yang rohani, ya kita berdoa, mengucap syukur, beribadah pada Tuhan dengan mempunyai iman pada Tuhan. Itu yang rohani, yang kalau untuk sesama kita, ya kita saling membantu, kita saling menguatkan, kita saling tolong menolong. Jangan kita malah tahu saudara kita yang lemah, tahu saudara kita yang sedang sakit, justru kita menjauhi. Itu bukan kasih. Kita tolong. Kita tahu saudara kita itu banyak kelemahan, kita tahu saudara kita banyak kesalahan, jangan justru dijauh, justru harus didekati, justru harus dikuatkan supaya dia kembali pada jalan yang benar, yaitu Kristus. Jangan sampai justru kita malah menghakimi. Kayak angel. Males aku. Wah, itu enggak boleh. Kita doakan supaya dia berubah. Kita enggak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah orang lain cuma Tuhan melalui firman. Maka kita menegur orang lain harus dengan kasih. Jangan marah-marah, jangan dibentak-bentak. Akhirnya malah pergi. Justru kita menghilangkan dombanya Tuhan. Bukan mencari domba-domba yang hilang, justru kita menghilangkan dombanya Tuhan. Makanya kita harus sabar. Ya, apa yang kita lihat, mungkin kenyataannya memang sakit rasanya. Tapi kita tidak boleh. Apalagi memaksakan kehendak kita. Biar kita sabar, rendah hati, murah hati untuk membimbing orang lain, untuk membimbing saudara seiman kita. Tujuannya semua ya kita itu hidup ada buah-buahnya, buah yang harum, buah yang manis, buah yang enak untuk dilihat orang lain, untuk dirasakan orang lain, bukan buah yang pahit. Dengan keteladanan kita, orang itu bisa melihat kita.
Maka di Lukas 6 ayat 27 sampai 36 itu kasihlah musuhmu. Itu tidak gampang mengasihi musuh kita. Kenapa Tuhan malah suruh mengasihi musuh kita? Ya itu kan memang harusnya begitu. Kalau kita mengasihi orang yang suka bantu kita, suka nolong kita, itu gampang. Kalau setiap hari orang itu memberikan kita, ya kita diminta tolong aja kita langsung langsung. Tapi ini musuh yang sering menyakiti hati kita, yang membuat menyempit kehidupan kita. Tapi justru perintah Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Ya itulah supaya kita apa? Kita berbuah yang manis, bukan berbuah-buah yang tidak enak, tidak bisa dirasakan orang lain. Karena tujuan kita itu menyelamatkan jiwa-jiwa untuk menjadi murid-murid Kristus. Dengan kasih, dengan firman Tuhan, kita mengubah orang lain. Tapi terutama diri kita sendiri harus berubah dulu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini tidak terlalu panjang, rekamannya tidak bisa diputar. Jadi cukup sekian dulu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Berilah kami kasih-Mu yang Tuhan yang begitu besar itu Tuhan. Berilah kami bisa mengasihi sama kami Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan. Buka pemikiran-pemikiran kami yang terlalu berkurang ini Tuhan. Biarlah kami seperti pemikiran-pemikiran-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau mau dalam hidup kami akan terjadi dan nyata dalam hidup Tuhan. Semuanya kuserahkan dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin.